berikutnya dalam Ramadan, iaitu hendaknya seseorang melakukan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, i'tikaf ini salah satu anjuran, hukum dasarnya sunnah, dilakukan kapanpun, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. I'tikaf itu sunnah. Di luar Ramadan kita masuk ke masjid, lalu kita meniatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka pergerakan kita mulai dari masuk ke dalam masjid, selain mendapatkan pahala salat, pahala berzikir, juga mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi i'tikaf ini di luar Ramadan pun sunnah. Namun ketika dalam Ramadan, levelnya naik menjadi sunnah muakkad, sangat dikuatkan untuk melakukan i'tikaf, terutama fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan, sangat disunnahkan. Kenapa begitu? Karena Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffa. Rasulullah itu setiap kali masuk Ramadan, beliau selalu beriktikaf di 10 akhirnya sampai beliau meninggal dunia. Summa yatba'uhu summa ya'takifu ba'dahu azwajuhu, lalu kemudian diikuti oleh isteri-istrinya. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf sepanjang hidup beliau bersama Ramadan, tidak pernah. Makanya i'tikaf dalam bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, jemaah mereka Allah, kalau kita baca kitab fikih lebih lanjut, i'tikaf itu salah satu syarat yang menjadikan sahnya i'tikaf, yaitu selain daripada niat, al-lubsu, yaitu harus berdiam di dalam masjid. Ukuran berdiam sedikit terjadi perbedaan pandangan ukuran yang disebut berdiam dalam i'tikaf. Dalam mazhab Hanafi itu sekira-kira zaman yasir, sebentar saja berdiam dalam masjid sudah disebut i'tikaf. Artinya ukuran kita dapat pahala i'tikaf, berdiam sejenak dalam masjid, maka dapat pahala i'tikaf, ya seukuran dengan ukuran dia. Dalam pandangan mazhab Malik, yauman wa lailah disebut beriktikaf, berdiamnya 24 jam, sehari semalam, maka baru disebut i'tikaf. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, dinisbahkan kepada uruf, kebiasaan seseorang, kebiasaan satu tempat, kalau melihat sudah layak disebut i'tikaf, maka itu sudah disebut i'tikaf. Tapi diberi ukuran minimal. Ukurannya dalam kitab Fiqhul Manhaji 'ala al-Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahawa ukuran disebut i'tikaf dalam mazhab Syafi'i seukuran kita melakukan tumakninah dalam satu rukun salat, contohnya rukuk. Jadi berapa waktu lama rukuk yang tumakninah? Rukuk tumakninah itu rukuknya, lalu bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kira-kira berapa menit itu? Sekitar 1-2 menit lah, mungkin 1 menit lah. Itu ukuran minimal
berdiam di masjid seukuran itu sudah disebut i'tikaf. Kalau keluar lagi, ya pahalanya ukuran i'tikaf 1 menit, tapi sudah dapat pahala i'tikaf. Mazhab Hambali tidak jauh berpandangan dengan mazhab Syafi'i. Jadi i'tikaf ini di luar Ramadan pun dapat pahala sunnah i'tikaf. Dalam Ramadan lebih besar pahalanya. Pertama, kerana Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua, i'tikaf itu jalan yang paling mudah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus beriktikaf, tetapi iktikaf salah satu cara yang dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau kita ambil kesimpulan sederhana, orang yang iktikaf insya-Allah dipastikan dapat Lailatul Qadar. Yang tidak iktikaf juga dapat, kalau dia di luar masjid berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah, macam model ibadah. Tapi di luar sana yang tidak i'tikaf, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi kita sudah bahas tadi malam, juga sudah kita bahas sedikit bahawa Lailatul Qadar itu dirahasiakan Allah, tidak diberitahu sedetilnya, juga bilangan yang mana jatuhnya tidak diberitahu secara pasti. Itu semua agar kita berjuang 10 terakhir Ramadan. Kalau orang yang berpikiran sehat begitu ditawarkan uang 83 juta dengan syarat 10 malam enggak pulang-pulang ke rumah, kira-kira mau enggak Pak? Ini orang yang pikiran sehat. Maksud pikiran sehat, sehat berfikir, ada otaknya. Mengenallah cara ada pegang nanti. Karena kalau enggak ada otak enggak bisa berfikir juga kan. Ada otak, sehat berfikir. Ditawarkan sediakan hadiah 83 juta. Syaratnya 10 malam bertahan di kantor, jangan pulang-pulang. Kira-kira mau tidak apa? Pasti yang pikiran sehat, ana pupu meterduh malam pijun, kata dia. Jangankan 10 malam, 100 malam saya duduk. 83 juta itu kan sama kayak 25 kali gaji itu, kata dia. Okay? Berarti sehat kan pikirannya kan? Untuk dunia kita sehat pikiran. Untuk akhirat banyak orang yang enggak sehat pikirannya. Ditawarkan Allah, amalmu dikali lipatkan melebihi 1000 bulan. Yang 83 tahun 4 bulan itu kalau dihitung 1000 bulan. Sedangkan Allah mengatakan khairun min alfisyahr. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Tapi Allah enggak bilang 1000 bulan pahalanya. Allah bilang khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 83 tahun 83 bulan 83 tahun 4 bulan. Lebih, pahalanya lebih daripada itu. Berapa lebihnya enggak tahu. Bisa jadi 830 tahun 4 bulan. Ditawarkan Allah yang mendapatkan malam itu, kulipat gandakan pahalamu seperti engkau beramal minimal 83 tahun 4 bulan. Itu minimal. Tapi Allah sebut khairun. Khairun itu Pak, dalam bahasa Arab itu levelnya sudah superlatif. Jadi kalau baik, bahasa Arabnya Hasan, maka orang yang bernama Hasan itu baik. Nazli Hasan, berarti dia apa? Baik. Begitu ceritanya. Itu baik level pertama. Lebih baik itu dipakai ahsan.
itu lebih baik. Terbaik itu khairun. Allah sebut Lailatul Qadri khairun, bukan lebih baik, terbaik. Lebih daripada 1000 bulan yang dimaksud Allah ditawarkan bagi siapa yang mencari Lailatul Qadar. Sekali dapat malam itu, maka pahalanya seakan-akan kita beribadah melebihi 83 tahun 4 bulan. Nanti kapan ambil pahalanya? Kapan ambil pahalanya? Nanti di akhirat, bukan sekarang. Di akhirat ambil pahalanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Semua pahalamu dikumpulkan Allah di hari kiamat. Semua pahalamu dikumpulkan Allah di hari kiamat. Di saat kita sedang susah, tidak tahu cari bantuan dari mana, tiba-tiba dibuka celengan kita. Itu bantuan yang paling hebat. Kenapa enggak diberikan di dunia saja? Di dunia tanpa diberikan pahala, di dunia pun kita masih banyak yang bantu. Paling kurang ada orang tolong, kasih hutang, saudara datang. Di akhirat kita butuh, makanya dikumpulkan di akhirat. Maka jemaah mereka Allah yang beramal di malam itu, yang salat maghrib, salat isya, apapun, dikali lipatkan pahalanya. Yang bersedekah, kalau bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka pahala sedekahnya seperti bersedekah melebihi 83 tahun 4 bulan. Maka yang merindukan surga, ini mulai nanti malam, yang merindukan surga, yang betul-betul ingin tidak lelah lagi hidup di akhirat, nanti malam dia akan bersedekah. Setiap malam selama 10 terakhir dia akan bersedekah. Bayangkan kita sedekah 100.000 setiap malam 10 terakhir Ramadan. Kapanpun Lailatul Qadar terjadi, ada kita yang bersedekah. 100.000 berarti seperti bersedekah setiap hari atau setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Lebih daripada itu lagi. Bisa bayangkan pahalanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya orang kalau imannya kurang, dia bermasalah di dunia, enggak semangat beribadah. Tarawih enggak datang, isya enggak datang, maghrib enggak datang. Di sini kurang rasa yakin terhadap janji Allah, kurang. Maka mari, salah satu cara paling mudah mendapatkan Lailatul Qadar, beriktikaf. Itu paling instan, insya-Allah sempurna ibadahnya dengan melalui i'tikaf. Jadi semua dapat tu orang i'tikaf tu. Kan kalau i'tikaf yang sempurna itu kan i'tikafnya Nabi. Nabi itu masuk masjid, tidak keluar-keluar dari masjid kecuali ada hajat yang membuat tidak bisa dilakukan di masjid, seperti buang air besar, buang air kecil. Itu baru beliau keluar dari masjid. Selalu beliau balik. Kalau butuh hajat ke rumah, makanan atau apapun, beliau hanya memasukkan kepalanya melalui pintu gorden, lalu beliau menyuruh untuk menyediakan makanan berbuka, begitu saja. Jadi enggak keluar-keluar dari masjid. Keluar hanya pekerjaan yang enggak mungkin lakukan di masjid, ya seperti ke WC tadi. Itu i'tikafnya Nabi. Ya, jadi baru keluar setelah salat subuh hari raya, persiapan untuk menuju hari raya. Ini i'tikaf model Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur di masjid, semua di masjid. Ya. Maka otomatis pasti kena Lailatul Qadar.
iktikafnya dikali lipatkan menjadi iktikaf seperti 1000 bulan. Sedekahnya di malam itu, ni bapak yang bersedekah di malam-malam 10 ni, kasih makan sahur untuk saudara yang sama-sama iktikaf, atau cari orang miskin lah, atau titipkan sama orang, ini tolong bagi 500,000 untuk setiap malam 100,000, nanti 5 terakhir saya kasih lagi, misal begitu. 1 juta dia selama 10 malam, 100,000, 100,000, tapi diberikan setelah maghrib, karena hitungan Lailah itu setelah maghrib sampai fajar, maka dia dapat pahala sedekah seperti 1000 bulan, tarawihnya seperti 1000 bulan. Masya Allah, apalagi kekurangan Allah memberi bonus kepada kita ini. Orang dulu untuk mendapatkan pahala seperti ini, Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umur orang-orang dulu untuk dapat pahala seperti ini. Jadi 83 tahun itu baru seimbang dengan 1 malam umat Muhammad melakukannya. Bayangkan umat Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Umat-umatnya sekitaran itu semualah. Itu berjuang untuk dapat pahala seperti pahala Lailatul Qadar. Kita umat Muhammad hanya dengan 1 malam dapat seperti umur mereka 83 tahun. Tahun berikutnya dapat lagi. Kalau 10 tahun dapat Lailatul Qadar terus-terusan, berarti kita sudah dapat pahala seperti beribadah setiap hari 830 tahun. Itu janji Allah. Nah, jadi oleh kerana itu, maka lihat dalam surah Al-Qadar itu Allah memakai kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Uslub wa ma adraka itu dipakai Allah. Ya, uslub itu tatanan bahasa, tata bahasa. Wa ma adraka itu dipakai Allah pada pertanyaan yang enggak ada jawaban, enggak mungkin dijawab oleh manusia. Coba lihat ayat-ayat lain. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, tahukah kamu apa itu qari'ah? Tahukah kamu apa itu kiamat? Mana bisa kita jawab? Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Enggak bisa kita jawab. Allah sendiri yang jawab. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian neraka hutamah? Mana tahu kita neraka hutamah? Allah yang jawab sendiri. Neraka hutamah itu adalah neraka tempat orang-orang mengupat. Kan begitu. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu neraka saqar? Pokoknya kalau Allah sudah tanya pakai kalimat wa ma adraka, itu pertanyaan yang enggak bisa dijawab. Hanya Allah yang bisa jawab. Kali ini Allah pakai wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Enggak akan tahu. Yang tahu rahasia sebenarnya Lailatul Qadar itu cuma Allah. Kenapa? Karena keagungan malam itu. Keagungan malam itu. Kita mencoba menebak keagungannya, ya apa yang Allah bilang. Kan kita tebakannya tadi kan 1000 bulan, Pak. Itu kan Allah yang bilang. Tapi kan Allah mengatakan khairun tadi, lebih baik. Berarti bisa jadi berkali lipat lebih daripada itu Allah beri. Jadi malam itu enggak bisa tertebak oleh manusia. Keagungannya terlalu besar. Al-Qadar dalam tafsir itu punya 3 makna, Pak. Al-Qadar. Makna pertama iaitu menetapkan takdir. Jadi malam itu Allah tetapkan nasib seorang hamba. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, keadaannya berubah menjadi lebih baik, ibadahnya lebih baik, orangnya lebih tenang. Itu ciri-ciri utama orang dapat Lailatul Qadar. Kalimat terakhir surat itu kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu disangkut pautkan dengan kalimat itu. Orangnya lebih damai, lebih baik ibadahnya, lebih bijaksana. Kalau dulu waktu ribut sama isteri, itu hancur rumah. Bukan isteri aja yang hancur, rumah-rumah, Pak. Piring-piring daya habis. Cuma piring daya aja yang habis.
Pada yang lain enggak habis. Ya, kulkas jatuh, lemari rusak, jendela copot. Itu sebelum dapat Lailatul Qadar. Begitu dapat Lailatul Qadar, berubah. Marah-marah tapi enggak hancur lagi. Paling keluar. Kalau sudah marah dia keluar. Dia duduk di kedai kopi. Nah, kedai kopi itu yang hancur. Berarti sama juga berarti ujungnya ini kalau merempaknya berarti. Jadi jemaah mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala itu salam, orangnya bertambah baik, bertambah bijaksana, lebih dekat dengan Allah. Nah, itu contohnya. Jadi Al-Qadar itu menetapkan takdir nasib seorang hamba. Yang kedua, dalam tafsir Al-Qadar itu bermakna mulia. Jadi karena malam itu terlalu mulia dibandingkan dengan semua malam, terlalu mulia. Penuh dengan kasih sayang Allah malam itu. Makna ketiga, Al-Qadar bermakna sempit. Silakan buka tafsir, makna ketiga sempit. Kenapa dinamakan sempit? Karena malam itu langit dunia, langit untuk langsung berhubungan dengan bumi itu penuh oleh malaikat sehingga sempit. Tatanazzalul malaikatu warruh, semua turun dipimpin oleh ruh. Siapa ruh? Jibril alaihi salam. Dia panglimanya para malaikat. Dia pimpin semua malaikat turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Kata Nabi, ni yang belum pernah dengar Pak, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, tidak ada satu tempat di muka bumi yang punya celah arba' asabi'. Tidak ada di muka bumi ini yang punya celah 4 asabi', 4 jari. Jadi ini celah kosong nih, 4 jari. Kata Rasulullah, ketika malam itu terjadi, tidak ada satu celah pun yang punya celah 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat yang sujud. 4 jari begini Pak, kosong ni, lahan kosong ni, 4 jari ni. Kata Nabi, enggak ada yang kosong walaupun 4 jari, pasti ada malaikat yang sujud di tempat itu. Kenapa? Saking penuhnya, tidak ada tempat, berdesak malaikat turun ke muka bumi, kata Rasulullah. Hadis itu diawali dengan begini, kata Rasulullah, inni ara ma la tarawna wa inni asma' ma la tasma'. Aku bisa lihat yang engkau tidak bisa lihat, aku mendengar yang engkau tidak bisa dengar. Nabi sedang menggambarkan keagungan malam Lailatul Qadar. Nabi di ujung hadis mengatakan, Masya Allah, untuk 4 jari saja itu terisi, enggak ada tempat, celah enggak ada tempat 4 jari. Selalu diisi oleh malaikat, penuh bumi dengan malaikat. Maka disebutlah malam yang sempit, Lailatul Qadar. Jadi bisa bayangkan seluruhnya apa? Penuh. Kita duduk di masjid saja, oh penuh masjid. Masih ada lowongan-lowongan Pak, lowongan-lowongan. Malam itu enggak ada lowongan untuk malaikat. Berdesak-desak mereka turun, subhanallah. Dan ini untuk apa mereka turun? Allah yang suruh, biizni rabbihim. Untuk apa Allah suruh? Allah suruh cari hambaku, cari hambaku yang berjuang mendapatkan ridha dan pengampunanku. Malaikat itu lebih banyak dari kita, Bapak Ibu maka Allah. Salah satu bukti hadis Nabi menyebutkan itu malaikat itu ada tempat solat di Baitul Ma'mur. Tempat solat mereka di Baitul Ma'mur, masjid di Baitul Ma'mur. Sekali solat 70,000 malaikat masuk di ke dalam masjid itu. Lalu kata Rasulullah, waktu solat berikutnya yang 70,000 tadi solat di waktu zuhur itu tidak lagi datang ke Baitul Ma'mur selama-lama, diganti dengan 70,000 malaikat yang baru yang solat berjamaah. Waktu solat berikutnya yang tadi solat asar enggak pernah kembali ke Baitul Ma'mur itu, ganti lagi dengan yang baru. Jadi setiap kali waktu solat itu 70,000 malaikat baru yang ngisi masjid itu. Yang sudah pernah enggak mengisi lagi. Bisa bayangkan berapa banyaknya malaikat. Maka malam itu Masya Allah, seandainya mata kita dibuka oleh Allah, terlihat langit penuh oleh malaikat, mungkin tidak seorang pun duduk di kafe-kafe Pak. Mungkin tidak akan
penuh itu ulan kokula, enggak penuh itu. Cula-cula istiqamah itu enggak ada yang datang itu malam itu. Kalau seandainya kita bisa lihat, sayangnya hati kita ditutupi oleh yang gaib. Kita hanya disuruh percaya. Itulah ujian iman. Jadi jemaah melakukan Allah, untuk mendapatkan kelebihan itu semua, beriktikaf. Apakah disebut iktikaf kalau dilakukan di luar masjid? Ya kan, kalau kita buka kitab fiqih, maka jumhur ulama menyebutkan bahawa tidak disebut iktikaf kalau dilakukan di luar masjid. Karena Allah menyebutkan wa antum aqifuna fil masajid, iaitu engkau ketika beriktikaf di masjid. Yang namanya masjid yang mana? Sebuah bangunan yang sudah diwakafkan Allah, ada salat 5 waktu rutin di dalamnya, ada imam tetap, ada muazzin, itu masjid. Jadi iktikaf kita di masjid, masjid yang sudah ada syarat ini, itu disebut iktikaf. Hari ini kan kita tidak menamakan lagi masjid, kita namakan dengan menasah, surau, langgar. Tapi syarat itu dapat 5 waktu hidup di situ. 5 waktu hidup, ada imam diatur tetap di situ, ada muazzin hidup 5 waktu. Maka itu masjid dalam bahasa fikih. Tapi bukan masjid dalam bahasa kita, karena adat kita menyebutnya menasah. Maka kalau orang tanya, boleh enggak iktikaf di menasah? Lihat syarat tadi. Lihat syarat tadi. Kalau syarat tadi dapat, walaupun disebut menasah, dalam bahasa fikih itu masjid. Maka dapat, boleh dan bisa beriktikaf di menasah. Nanti niatnya apakah nawaitul iktikaf fi hadza manasah atau fi hazihil manasah? Enggaklah Pak. Itu kan bahasa kita menasah, tetap fi hadzal masjid. Namun sepakat jumhur ulama, iaitu diutamakan, lebih utama ayya'takifu fil masjidil jami', lebih utama beriktikaf di masjid jami'.